Pagi ini berbeda, suara ombak menjadi teman belajarku. Dengan tas penuh semangat, aku melangkah ke pantai favoritku. Di bawah pohon rindang ini, aku menarik nafas dalam-dalam. Ah, udara laut yang segar ini pasti akan membuat otakku lebih fresh untuk belajar. Saatnya membuka harta karun pengetahuan. Buku matematika ini jadi teman petualanganku hari ini. Sambil berjalan menyusuri pantai, aku mulai membaca. Siapa bilang belajar harus di dalam ruangan yang pengap? Aku berhenti, merasakan hembusan angin laut yang menyejukkan. Punggungku menghadap laut luas yang tak bertepi, seperti ilmu matematika yang tak ada habisnya untuk dipelajari. Dengan semangat baru, aku duduk dan mulai menulis. Setiap rumus yang kutulis terasa lebih hidup dengan latar suara ombak yang menenangkan. Mari kita bahas materi hari ini. Fungsi biaya. Dalam suatu proses produksi, kita mengenal istilah biaya. Biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi dikatakan sebagai biaya total atau total cost. Sedangkan biaya yang digunakan untuk satu satuan unit produksi dikatakan sebagai biaya rata-rata atau average cost. Biaya total terdiri dari total biaya tetap jika produksinya sama dengan 0 ditambah dengan biaya variabel. Secara matematis, biaya total dituliskan dengan TC sama dengan FC plus VC, di mana TC merupakan total cost, FC merupakan fixed cost, dan VC merupakan variable cost. Fungsi biaya sendiri bisa diasumsikan yang pertama, jika tidak ada produk yang dihasilkan atau Q sama dengan 0, maka biaya totalnya merupakan biaya tetapnya saja atau overhead atau 0. Peningkatan biaya total sebanding dengan jumlah produk yang dibuat, sehingga biaya marginal selalu positif. Untuk suatu produk yang jumlahnya sangat besar, biasanya akan terjadi perubahan laju yang semakin tinggi, sehingga fungsi ini akan cenderung cekung ke atas. Namun demikian, hal tersebut tidak selalu terjadi demikian, karena fungsi biaya dimungkinkan pula akan cenderung cekung ke bawah, sesuai dengan biaya marginal yang menurun. PT ABG merupakan perusahaan yang memproduksi pena. Biaya tetap perusahaan sebesar 22 juta rupiah, sedangkan untuk menghasilkan sebuah pena dibutuhkan biaya sebesar 5.000 rupiah. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan fungsi biaya. Yang kedua, berapa total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 3.000 pena? Dan yang ketiga, berapa unit yang diproduksi jika total biaya yang dikeluarkan sebesar 30 juta? Dalam hal ini, kita mengetahui FC sama dengan 22 juta, kemudian VC per unitnya yaitu 5.000. Untuk soal yang pertama, kita mencari fungsi biayanya, di mana rumus fungsi biaya ialah TC sama dengan FC plus VC per unit dikali Pi. Sebelumnya kita tahu bahwa FC-nya itu sama dengan 22 juta dan FC per unitnya sama dengan 5.000. Maka tinggal kita masukkan saja, yaitu 22 juta ditambah 5.000 Pi. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu kita mencari total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memproduksi 3.000 pena. Di soal sebelumnya kita telah mengetahui fungsi biayanya, maka dari itu kita tinggal mengganti variabel Q-nya dengan 3.000, maka menjadi 22 juta ditambah dalam kurung 5.000 dikali 3.000, maka hasilnya ialah 37 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan 3.000 pena ialah 37 juta rupiah. Kemudian yang ketiga,
kita mencari berapa unit yang dapat diproduksi oleh perusahaan jika perusahaan tersebut mengeluarkan biaya sebesar 30 juta rupiah, di mana biaya total 30 juta rupiah itu merupakan gabungan dari FC ditambah VC persatuan dikali dengan KI. Maka kita bisa membuat persamaannya menjadi 30 juta sama dengan 22 juta ditambah 5.000 KI. Maka kita bisa mengurangi masing-masing ruas dengan 22 juta menjadi 30 juta dikurangi 22 juta, kemudian 22 juta dikurangi dengan 22 juta ditambah 5.000 KI menjadi 8 juta sama dengan 5.000 KI. Dan kita bisa mengetahui nilai KI-nya dengan membagi 8.000, maksud saya 8 juta dibagi dengan 5.000, jadi KI-nya sebesar 1.600. Jadi dengan biaya produksi 30 juta, perusahaan tersebut dapat menghasilkan 1.600 pena. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Secara matematis, fungsi penerimaan adalah fungsi dari jumlah produk yang dihasilkan. R sama dengan F kali Q. Macam-macam fungsi penerimaan yaitu: yang pertama, penerimaan total. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Fungsi penerimaan total dapat dirumuskan TR sama dengan Q kali P. Keterangan TR sama dengan penerimaan total, Q sama dengan produk yang dijual, sama dengan B min A kali Q. P sama dengan harga produk per unit. Contoh soal 1, harga jual suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan totalnya. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Penyelesaian TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 200 kali Q. TR-nya sama dengan 200 Q. Jika Q-nya itu 350, jadi TR sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Jadi, besarnya penerimaan jika produk terjual jumlah 350 unit adalah 70.000. Yang kedua ada penerimaan rata-rata. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau biasa disebut AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi. Hal ini dapat dirumuskan menjadi AR sama dengan TR per Q, yang mana TR merupakan penerimaan total, lalu AR merupakan penerimaan rata-rata, dan Q adalah produksi yang dijual dengan B min A Q. Dilanjut untuk penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Dalam pasar persaingan sempurna, MR adalah konstan dan sama dengan harga dan berimpit dengan kurva AR atau kurva permintaan. Untuk bentuk kurvanya itu horizontal. Dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, MR menurun dari kiri ke kanan bawah dan nilainya dapat berupa positif sama dengan 0 maupun negatif. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan penerimaan tambahan produksi, yang mana dirumuskan MR sama dengan delta TR per delta Q atau dari TR.
produksi. Masuk pada contoh, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Tentukan yang pertama, berapa persamaan penerimaan totalnya atau TR. Yang kedua, berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual P per unitnya. Untuk yang ketiga, hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Dan yang terakhir, tentukan tingkat jualan atau Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total TR maksimum tersebut. Masuk pada penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, berapa persamaan penerimaan totalnya. Jadi, dalam hal ini kita menggunakan rumus TR, yang mana TR sama dengan Q dikali P. Lalu kita masuk dan kita telah mengetahui bahwa P sama dengan 900 min 1,5 Q. Jadi kita substitusikan P sehingga menjadi TR sama dengan Q dikali 900 min 1,5 Q, sehingga didapat TR sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Pada soal yang kedua, berapa besarnya penerimaan total TR jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual P per unit. Jika diketahui untuk Q sama dengan 200, kembali kepada soal yang pertama yang TR sama dengan 900 Q min 1,5 Q pangkat 2. Jadi persamaan tersebut kita substitusikan dengan Q sama dengan 200, sehingga menjadi TR sama dengan 900 dikali 200 min 1,5 kali 200 pangkat 2, sehingga menghasilkan TR sejumlah 120.000. Dilanjut untuk mencari P menggunakan persamaan 900 min 1,5 Q, kita substitusikan 200-nya, sehingga 900 min 1,5 dikali 200 menghasilkan P sama dengan 600. Lanjut untuk yang ketiga, hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Jika Q sama dengan 250, maka kita kembalikan ke soal yang pertama. Menggunakan TR sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat, sehingga kita substitusikan Q tersebut menjadi 250, sehingga TR sama dengan 900 dikali 250 min 1,5 dikali 250 kuadrat, sehingga menghasilkan hasil jumlah sebanyak 131.250. Lalu lanjut untuk mencari marginalnya. Untuk mencari marginal tersebut kita gunakan rumus delta TR per delta Q. Karena sudah diketahui bahwa TR tersebut adalah 130.250, kita kurangkan dengan marginal pada jawaban nomor 2, yang mana TR tersebut menjadi 120.000. Kita kurangkan TR yang 131.250 dikurangkan 120.000 per. Kita hitung keduanya menjadi 11.250 per 50 dengan hasil akhir 22,5. Dilanjut untuk soal yang keempat. Tentukan tingkat penjualan atau Q yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan total TR maksimum tersebut. Untuk TR maksimum menggunakan rumus delta TR per delta Q.
Untuk itu kita menggunakan kembali pada soal yang pertama lagi, yang mana TR sama dengan 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat. Lalu kita turunkan terhadap Ki, sehingga 900 Ki diturunkan menjadi 900, sedangkan 1 min 1,5 Ki kuadrat diturunkan menjadi min 3 Ki. Kita hitung untuk mencari Ki, yang mana 900 min 3 Ki sama dengan 0. 3 Ki 900 kita pindah ruas menjadi 3 Ki sama dengan 900, sehingga Ki sama dengan 300. Untuk Ki 300, besarnya TR maksimum adalah TR min 1,5 Ki kuadrat substitusikan menjadi Q-nya 300, sehingga TR 900 dikali 300 min 1,5 kali 300 kuadrat menghasilkan hasil akhir Rp135.000. Jadi persamaan TR-nya adalah TR sama dengan 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat, dan saat Ki sama dengan 200, penerimaan totalnya adalah 120.000 dan harga P per unitnya adalah 600. Untuk penerimaan marginal dari Ki sama dengan 200 ke Ki sama dengan 250 adalah 225 unit. Tingkat penjualan Ki sebesar 300 dan besar penerimaan total maksimum tersebut sebesar Rp135.000. Analisis pulang pokok atau break even point atau yang sering disebut dengan titik impas. Dalam ilmu akuntansi, BEP atau break even point biasanya diartikan sebagai titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Break even point merupakan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian atau penghasilan yang didapatkan menggunakan biaya total. Untuk fungsi BEP sendiri, yaitu yang pertama, dengan mudah mengukur biaya dengan dana yang digunakan. Yang kedua, bisa dipakai sebagai proyeksi. Dan selanjutnya ada klasifikasi atau penggolongan biaya-biaya dalam analisis BEP menurut Prawirosentono, yaitu biaya-biaya dapat dikelompokkan menurut sifatnya. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya semi variabel. Yang selanjutnya adalah rumus dan ketentuan menghitung BEP atau break even point. Terdapat dua cara menghitung BEP, yaitu dipilih sesuai dengan kemudahan dan relevansi perhitungan. Untuk yang pertama ada rumus dengan pendekatan matematis, yaitu cara menghitung BEP berdasarkan unit yang harus diketahui terlebih dahulu, jumlah dari total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total variabel, dan hasil penjualan total atau harga jual per unit. Dengan rumus BEP unit sama dengan biaya tetap per harga per unit kurangi biaya variabel per unit, atau BEP sama dengan FC per P min VC. Rumus matematis yang kedua adalah dengan cara menghitung BEP yang didasarkan pada nominal rupiah. Caranya dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan tertentu. Dengan rumus BEP rupiah sama dengan FC per 1 min kurung buka VC per P kurung tutup. Selanjutnya ada perhitungan BEP dengan pendekatan grafik. Pada grafik tersebut menunjukkan model dasar analisis pulang pokok atau break even point, di mana garis pendapatan berpotongan dengan garis biaya pada titik BEP. Area di sebelah kiri BEP menandakan daerah kerugian, sementara di area di sebelah kanan BEP menunjukkan daerah keuntungan. Model ini berasumsi bahwa biaya per unit dan harga jual per
unit dan harga jual per unit bersifat tetap atau konstan. Bersifat tetap atau konstan Model ini berasumsi bahwa biaya per unit dan harga jual per unit bersifat tetap atau konstan, tidak bergantung pada jumlah unit yang terjual. Lihatlah keajaiban ini, di hadapanku laut biru berubah menjadi papan tulis raksasa. Rumus-rumus matematika seolah menari bersama ombak, membuat belajar terasa seperti pertunjukan yang memukau. Halaman demi halaman kubuka dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap konsep baru terasa semakin menarik dengan pemandangan pantai yang indah ini. Belajar matematika di sini rasanya seperti menemukan permata tersembunyi. Jejak kakiku di pasir putih ini seperti jejak perjalanan belajarku hari ini. Matahari mulai condong ke barat dan aku duduk merenung. Betapa beruntungnya bisa belajar sambil menikmati keindahan ciptaannya. Matahari perlahan tenggelam, burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Seperti mereka, saatnya aku pulang dengan membawa ilmu baru yang kudapat hari ini. Pantai cantik ini telah menjadi guru terbaikku. Belajar itu tidak harus membosankan. Dimanapun kita berada, selalu ada kesempatan untuk menambah ilmu. Alam adalah perpustakaan terbesar yang pernah ada.